Ayo tetap semangat semuanya yuk. Woo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rigen. Dan gara-gara corona jujur aja ini adalah pertama kali saya keluar dari rumah ya. Dan ini pertama kali saya akhirnya kena bedak lagi, ya ampun. Ya ampun, nih corona bener dah. Banyak kerjaan saya tuh di cancel gitu. Kerjaan saya banyak dicancelin gitu. Saya nggak kerja gitu. Cuman yang ngeselin itu istri saya. Udah tahu suaminya kerjaannya banyak di cancel, istri saya mesen barang di online shop kagak pernah di cancel. Tiap hari, ya ampun, ada aja orang nganter barang. Saya tuh sampai gara-gara bingung ya, stres ya. Ini gimana cara menghadapi corona? Saya sampai jualan rendang, bener. Jadi lu bisa dibayangin nih, saya masak rendang jadi masih online ngirim gitu. Gara-gara jualan rendang dan gara-gara istri saya yang selalu belanja online, itu tukang paket, orang ekspedisi, sehari 2 kali datang ke rumah. Pagi dia datang ngambil rendang, sore nganter barang. Ya ampun, setiap hari begitu, pagi datang. Malahan pernah sekali waktu siang-siang dia tiba-tiba, "Mas, saya nggak usah pulang ya, saya di sini aja dulu sampai sore." Ya ampun, udah keenakan. Pernah waktu itu malam-malam udah bawa tas, "Mas, saya nginep sini." Yang mau nginep, saya masih hafal bener tuh, namanya Sahrul namanya tuh. Saya mau masukin kakak sekalian dia tuh. Ya ampun, enak bener. Rul, udah apa Rul? Ya ampun. Tapi bener, gara-gara corona tuh banyak banget lah kita tuh yang merasa kehilangan. Apalagi kemarin tuh pas bulan Ramadan tuh, saya tuh ketika bulan Ramadan sebelum-sebelumnya ya, itu saya selesai sholat subuh tuh suka lari-lari subuh, lari-lari pagi gitu. Dan saya sering sekali melihat kalau lari subuh tuh ada kakek-kakek atau bapak-bapak seumurannya tuh umuran Om Wai, beda 2 bulan lah. Yang dia tuh lari sama istrinya gitu, lari sama istrinya yang relationship goal banget lah gitu. Yang lari bareng, yang nggak pakai sendal gitu. Pernah kan ngeliat kan ya? Pernah ya? Larinya tuh gini, lari gini. Larinya pelan banget, ya ampun. Tuh kakek-kakek tuh kadang tuh lari begitu, ya ampun. Saya pernah ngeliat ada kakek-kakek larinya padahal begini doang nih. Nih larinya begini doang. Tapi keringetannya banyak banget. Itu sampai ngos-ngosan, sampai penasaran saya tanya dong. "Wah kakek, lari sampai keringetan gitu kakek. Kakek emang lari dari mana?" "Dari muda." Itu aja dari saya, Rigen. Terima kasih semuanya. Oke, Rigen Rakelna. Halo, Mai. Iya. Wah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah. Iya. Ternyata orangnya katanya galak ya. Iya. Nggak ngegas. Enggak. Ternyata sopan. Betul, Om. Alhamdulillah. Aduh, Benar. kayak anak soleh bener nih. Iya. Kelihatan. Hoax, Om, yang di Hoax itu ya? Hoax itu saya mah. Makanya. Makanya saya mah nggak suka marah-marah, saya alhamdulillah. Enggak ya? Enggak, saya orangnya. Tadi temanya apa tadi? Temanya itu nuklir. Ya corona kan tadi saya sebutin, masa ditanya lagi? Nggak merhatiin ya, saya stand up ya. Sekarang sih udah alhamdulillah tukang yang nganter udah nggak ke rumah saya Udah lagi. nggak ke rumah lagi ya? Kemarin terakhir motornya saya bakar. Kayaknya kita harus selesaikan secara adat di meja ini kayaknya. Boleh, Om? Boleh ya? Iya boleh, Om. Ya udah. Kayak salah. Sanitizer dulu. Sanitizer pakai. Kayak salah, Om. Hah? Salah kayaknya. Bukannya biasa Om Wai di sini? Iya, lu mau di sini? Enggak mau saya. Ya, di sini nggak apa-apa. Enggak, bukan gitu, Om. Tadi Om Wai kan jalan ke situ, makanya Iya. saya ya. Oh iya. Iya, biar bagi. Gak apa-apa, terus ya sekali nggak apa-apa. Gak apa, itu enak gitu. Ini panas. Ini kayak ke rumah calon mertua saya diginiin. Iya nggak apa-apa. Lupa jadi Om. host kamu. Ya. Enggak sih, Om. Hah? Enggak pengen Gak jadi apa-apa. host. Regen, tahu nggak ini acaranya apa? Tahu, Om? Apa? Ih, saya nonton mulu ini Iya, di iya, YouTube segala macem. E-talk show. Oh, e-talk show. E-talk show. Ya, coba dibuka. Kembali lagi bersama saya Rigen Rakelna di E-talk show with BHS. Kayaknya ada yang salah, Om ya? Ada yang sering nonton. Iya. Kurang ya. Kaku, kurang lemes dikit dah. Kembali lagi bersama saya Rigen Rakelna di E-talk show with BHS. Lihat nggak sih jadi host? Kembali lagi bersama saya Rigen di E-talk show with BHS. Ini baru dapat sayanya. Amandel saya ketelan, Om, gara-gara begitu. Orang tua kangen cucu kali ini ya. Ternyata memang ngegas dong ya. Ngegas. Ya Bu, saya awalnya kagak ngegas, Om, tapi Om pancing-pancing mulu. Kok marah sih? Kagak marah, Om, Om bener. tahu nggak Om jantungan? Kalau kemarin ini gimana nanti gimana?
Hormat sama orang tua. Saya hormat, awal saya hormat Om. Tapi diinin mulu, lama-lama kan. Salim sama Om. Nggak boleh sentuhan. Nama asli siapa sih nama aslinya? Nama asli Muhammad Rizky Rakelna. Namanya Muhammad Rizky Rakelna. Iya. Rigen itu Rigen? singkatan Om Wai. Tadinya tuh di kompleks itu ada 4 orang namanya Rizky. Nah, jadi waktu 17-an tuh kan daftar 17-an tuh. Ini Rizky. Ini Rizky yang mana? Akhirnya sama panitianya tuh tetangga saya, ya udah gini aja. Ini Rizky kamu, Rizky Akbar, nama bapaknya Akbar. Bin Akbar ya? Iya, Rizky ini. Terus ada Rizky ini. Terus saya tuh dapat Rizky Gendut. Rizky Gendut, tapi kepanjangan ya. Jadi apa ya? Rigen ya gitu. Jadi akhirnya dibikin Rizky. Bapakmu namanya Gendut. Rizky Gendut. Kalau Akbar ya bapaknya. Nah, kalau Gendut bukan bapaknya. Udah ke fisik. Tadi kan ngomongnya kan disebut nama ya supaya gampang bapaknya. Ada Akbar, ini anaknya Pak Akbar, jadi Rizky Akbar. Kamu Rizky Gendut, berarti kan namanya bapaknya Gendut kan gitu nama bapaknya. Bener gak logikanya Om Wah ini? Namanya Gendut gak? Enggak, yang punya sejarah kan saya Om. Oh iya. Yang punya Ya kan nanya Om kan nanya. Iya, kalau Akbar ya nama bapaknya, tapi yang lain-lainnya tuh ada yang dipanggil karena dia ngapain gitu. Kalau kamu karena ngapain? Bukan karena ngapain, karena hasil dari ngapain kalau saya. Tapi memang kamu suka marah-marah ya. Sebenarnya mah orangnya emang enggak marah. Ada rekam jejaknya nih Om punya itu, coba diputer. Tuh kan marah-marah mulu. Ya beliau ini udah biasa aja Om, jangan. Beliau ini terkenal dengan karakternya yang marah-marah, Iya. ngegas. Memang dibikin begitu apa dasarnya begitu atau bawaan dari orok memang begitu? Enggak dong, kalau dari orok masa tiba-tiba saya lahir wah gitu. Bidan kaget, apa nih gitu. Ada yang bayi keluar orok begitu. Tapi enggak. Saya kan tangisannya beda, tangisannya ngegas juga. Ya itu mah bayi tirek kali kalau wah gitu. Kok dapat ide punya karakter yang ngegas tuh bagaimana ceritanya tuh? Kalau saya sendiri nggak pernah Om, nggak pernah bikin itu gitu. Jadi pertama hadir di stand up tuh emang saya kan stand up komedi tuh materinya berdasarkan keresahan. Nah, saya tuh waktu pertama tuh ada materi saya yang menceritakan tentang anak kecil yang ngamen tapi nggak nyanyi. Nah, itu saya ngebawainnya emosi karena saya jadi korbannya waktu itu. Ngamen tapi nggak nyanyi gimana no? Ada anak kecil, pernah tau nggak yang naik nih, kalau nggak di pecel-pecel ayam tuh. Makasih, tiba-tiba langsung nyodorin ini bungkus relaksa di balik tuh. Nah, terus Panji waktu itu sebagai host, Panji ini Pragiwaksono, dia tiba-tiba, ini komik suka marah-marah nih gitu. Jadi dia yang malahan ngasih tahu kalau saya suka marah-marah. Kayaknya cuman dia doang tuh yang nganggap saya marah-marah. Penonton lain tuh nggak ada, sampai ujungnya itu pas saya diajak ke Jerman dan Belanda waktu itu. Saya diajak ke Jerman dan Belanda waktu itu. Serius? Dan diulangi lagi, agak-agak slow motion ngomongnya. Iya, saya diajak ke Jerman dan Belanda waktu itu. Mohon maaf ya yang belum tahu. Sebelah Tasik maksudnya? Hah? Sebelah Tasik itu? Bukan, Jerman Om, Belanda. Jerman, Tuban nyebrang sekali. Pakai paspor itu? Ya pakai pesawat. Tapi pakai paspor nggak? Pakai dong, pakai paspor. Visa juga? Visa juga ada saya waktu itu. Pakai paspor, pakai visa, pakai pesawat. Kok password? Paspor. Oh password. Tapi ada passwordnya juga. Oh ada password. Ada beda ya. Iya, nggak pernah ke sono, susah emang. Sebentar. Orang nggak pernah ke Belanda dan Jerman, susah. Ya maklum channel udah lama. Iya. Dia cuma di Tasik aja. Iya, terus berangkat. Nah, Mas Panji tuh tiba-tiba ngevlog, bikin konten. Saya bikin konten video, Rigen marah-marah dong gitu. Lu kenapa sih baru naik pesawat aja udah marah-marah? Kan orang kesel ya digituin. Saya nggak marah-marah Om. Lagi slow-slow duduk, Rigen lu kenapa sih baru naik pesawat marah-marah? Siapa yang marah-marah? Cuman begitu doang. Nah, sama dia dipancing mulu selama, saya kan di sana 2 minggu Om. Nah, itu saya di videoin mulu. Lu kenapa sih marah-marah gitu? Terus tiba-tiba, Gen, lu nggak jadi beli kursi? Dah, siapa yang mau beli kursi?
Gitu, jadi saya dipancing, Gen lu nggak jadi beli teko. Lah, siapa yang mau beli teko? Gara-gara dibikin kayak begitu-begitu mulu selama 2 minggu, akhirnya dia punya kompilasi saya marah-marah tuh ada sekitar 10 menit lebih tuh Om. Nah, gara-gara itu terus viral. Terus akhirnya gara-gara situ bilang Regen marah-marah, Regen marah-marah. Yang tadinya yang nangkep saya marah-marah itu cuman Panji. Akhirnya sekarang semua orang tuh bilang Regen suka marah-marah. Oh. Gitu, makanya akhirnya tercetuslah Regen marah-marah. Padahal saya emang enggak Om sebenarnya. Ya sudah, Ya. jangan kemana-mana, masih di E-Talk Show with BHS. Alright, masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Y, The Miracle, dan tamu spesial kita, Regen Rakelna. Kayaknya Regen ini modalnya cuma marah-marah doang untuk jadi komika dengan karakter marah-marah, tapi juga menang. Ini komika bisa marah-marah menang lagi ya? Enggak, sebenarnya bukan marah-marah dong, kan sih juga bikin materi ada observasi gitu Om. Itu lomba tahun 2015 di TV sebelah lah. Itu alhamdulillah juara 1 waktu itu. Juara 1? Juara 1, dapat mobil saya. Wah, itu saya pas dapat mobil, helm saya buang langsung, saya tendang. Jas hujan saya bakar Om. Udah nggak kepake, masa naik mobil pakai jas hujan? Saya bakal kadang kalau lagi naik mobil, ngeliat orang kehujanan di flyover, saya buka kaca. Saya ngomong, makanya lucu. Ini riwayat beliau ya? Iya. Kan dipanggilnya maunya beliau. Enggak Om, panggilnya biasa aja. Ya biasa ya. Jadi namanya Regen biasa. Biasa kan tadi ngomongnya? Ya maksudnya biasa kayak biasa, bukan manggilnya biasa. Masa ada orang manggil buat biasa? Masa gitu? Astaga, gini amat ya Kan saya. boleh. Ya sudah, Regen biasa. Jangan Regen biasa lah, ya ampun. Oh, spesial ya, spesial. Jangan ya ampun, susah banget ya. Kamu merasa spesial? Panggilnya buat kamu. Nah itu kamu kan dari Kamu. ya, Oh, kamu Regen kamu ya. Regen kamu. Kamu kan? Regen kamu. Ya terserah Om dah. Saya mau manggil apa saya udah terserah dah. Jangan marah dong. Ya enggak Om, makanya Om juga. Om sudah slow kan Om ini. Oh, iya. Ada marah-marahnya. Ya maaf Om. Kenapa garuk-garuk? Gatel. Masa saya garuk-garuk karena saya hobi? Ya karena saya gatel. Orang garuk-garuk karena gatel. Kamu itu galak gara-gara kamu galak. Nah, iya. Yang pernah ngelempar golok segala macam. Mana ceritanya? Ini kejadian beberapa tahun silam Om. Waktu saya sekitar udah 12 tahun lah. Jadi ceritanya tuh saya tuh kan di Bima itu ini Om, pacuan kuda. Oh, orang Bima kamu Orang ya? Bima. Wow. Bima. Pacuan kuda. Pacuan kuda. Jadi saya itu ikut pacuan kuda. Nah, Bisa kamu naik kuda? bukan saya yang naik kuda. Siapa? Jadi kuda naik saya. Saya cuman ngurus kudanya doang. ngurus Om. kudanya. Ngurus kudanya. Saya orang Mandiin. ya di balik layar lah ibarat kata lah. Oh, kuda pakai layar juga ya? Kudanya. Istilah. Ya kira-kira ada layar kayak begini di balik Bukan ini. Om, maksudnya tuh saya tuh orang yang ngurusin kuda. Jadi ada kuda, saya nggak kasih makan biar kurus. Kan saya kurusin. Iya. Saya tuh jadi waktu itu sore pergi main. Pergi main. Saya emang punya tugas. Tugas saya itu adalah motongin rumput kuda. Jadi rumput kuda itu kan panjang tuh. Nah, saya potong kecil-kecil dulu gitu, baru dikasih makan. Kuda punya rumput. Ya rumput Untuk kasih makan kuda. untuk kasih makan kuda, Oke. bukan rumput kuda. Nah itu saya sore itu saya bilang gini, jadi yaudah ntar aja lah, habis maghrib sholat maghrib ntar baru ini sekali-sekali main dulu gitu. Saya main keluar nggak pulang tuh kan. Nah pulang udah maghrib, udah mau ajar maghrib gitulah. Saya datang dari gerbang, bapak saya lagi motongin rumput. Sing gitu langsung kayak matanya tuh tes. Langsung dilempar pakai golok set gitu. Untung saya diem. Iya karena emang dia lemparnya sengaja nggak kena gitu. Oh, sengaja nggak kena. Ternyata nggak. Oh ternyata nggak kena. Bukan jangan gitu dong responnya Om. Kayak responnya kayak pengen kena ya gitu maksudnya ya. Justru itu. Kok saya nggak kena gitu loh. Kayak responnya kayak mau kena gitu. Kenapa nggak kena gitu loh? Ya emang kan namanya juga ayah ke anak gitu. Cuman gertakan doang. Oh, cuman gitu. gertak aja. Iya, jadi emang dilempar supaya biar nggak kena. Maksudnya gertakan doang. Walaupun emang deg-degan banget itu. Papa marahnya nggak settingan ya, bener-bener. Enggak, kalau marahnya bener emang galak. Oh. Cuman ya galaknya beliau itu emang yang nganterin juga, yang bikin mental saya kuat gitu sih. Nih tiba-tiba ada papa saya datang nih, enggak ya? Enggak. GR ya saya, GR ya? Hah? GR ya? Atau jangan-jangan kuda saya nih yang lewat datang? Enggak. Sudah didatengin rumputnya. Oh, rumputnya. Justru gara-gara orang tua galak itu tuh yang bikin
saya tuh mencoba cari cara supaya di rumah itu cair. Oh. Gitu, makanya saya belajar ngelawak segala macam, senang bercanda gitu. Kalau Bapak nonton misalnya, ini Saya tuh nggak bisa digini-giniin sebenarnya. Ya paling apa kalau misalkan papa nonton di rumah, iya. apa ya, ya terima kasih. Walaupun papa galak, tapi papa yang ngebentuk mental aku sampai saat ini, yang berani ngomong di depan ribuan orang, yang bikin aku berani untuk merantau ke Jakarta, melakukan hal-hal nekat, hal-hal baru di Jakarta ini ya. Pokoknya terima kasih lah buat papa. Walaupun galak, tapi ternyata rezeki buat saya juga sekarang galaknya. Takutnya saya meneteskan air mata, Om. Gak usah digitu-gituin, biasa aja musiknya. Neng. Udah kayak radio tengah malam lu. Nah, rencananya mau jadi apa di Jakarta? Awal kuliah, Om. Kayak kisah perantau bener tuh. Oh. Kayak di film-film Jepang gitu lah. Oh, film Jepang? Iya. No. Ngomongnya begitu juga. Ya, no. Enggak, Om. Kuliah yang benar di Jakarta. Terus beliau ngomong, pokoknya papa tuh cuma nanggung kamu 4 tahun. Kamu nggak selesai 4 tahun, terserah kamu. Hidup kamu urus sendiri gitu, nanggung sendiri. Justru kata-kata itu yang bikin terpacu. Saya awal datang ke Jakarta bandel, Om. Ngeliat kan dari kampung, dari Bima, ngeliat Jakarta, wah ini dia Jakarta. Wah bandel gitu, segala macem dicobain lah gitu. Nilai hancur segala macem. Di tahun ketiga saya mikir, wah ini gimana nih ya, kuliah nih kayaknya nggak bakal bisa 4 tahun nih. Gara-gara itu terus saya mulai tuh dagang bubble, dulu sempet dagang bubble. Kenalan sama tukang parkir, sama supir angkot. Bubble sepi, saya bawa angkot 2 rit 3 rit gitu. Oh, cepat sopir angkot atau kenaik? Supir ngebawa angkot waktu itu. Karena angkot punya teman. Angkotnya kamu bawa gitu? Iya, saya gotong gini. Saya gotong gini. Kan ngomongnya bawa angkot tadi. Ya, saya setir angkot, Oh, Om. setir angkot. Iya. Itu tapi saya udah ikut stand up. Tapi tadi ikut stand up itu cuman hobi, Om. Apa namanya, seneng aja berkomedi gitu, seneng aja sama yang namanya ngelawak gitu segala macam. Terus temen bilang ikutlah audisi gitu. Temen 2 orang audisi ke Surabaya. Udah tuh berangkat ke sono, udah bener-bener nothing tulus, sudah emang nggak begitu niat audisi. Nah justru karena itu, karena nothing tulus dan nggak punya beban apa-apa. Audisi tuh kayak halo gini. Spontan aja ya? Iya, bukan, ada sih materi. Ada di materi Ada dirancang, materi, cuman pembawaannya nggak ada beban sama sekali, nggak kaku gitu. Saya ngelihat gimana juara-juara sebelumnya, saya kepengen kayak mereka, supaya jadi juara yang benar-benar diharapkan. Ternyata saya nggak bisa, karena bukan saya. Saya lembut, stand up segala macam, bawa keresahan yang sangat, yang politik gitu-gitu, yang kayak orang-orang stand up komedian berkelas tuh kan ngomonginnya politik, ngomonginnya ini, ofensif kesini, ofensif. Parodi ya. Iya, nah kalau saya tuh coba itu ternyata gagal. Akhirnya sampai 2017 saya menjadi diri saya sendiri aja lah, udah stand up marah-marah dah, bodo amat dah gitu. Tapi kamu enjoy ya dengan model karakter kemarahan kayak gini ya? Dibilang enjoy sih, saya tuh takut ini cuman jadi senjata doang gitu. Saya tuh takut ini kayak cuman dianggap orang tuh peluru saya cuman ini gitu. Sedangkan saya tuh punya banyak senjata gitu sebenarnya. Ada storytelling, observatif gitu. Saya bisa yang lain-lain juga. Teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Bisa ya? Coba kalau teriak-teriak jerit-jerit gimana coba misalnya? Masa Ya cobalah. Kan nggak apa-apa bikin tahu. Masa begitu? Ya nggak usah dicontohin juga, Om. Kan nggak apa-apa cobain. Nah kenapa nggak yang storytelling? Kenapa yang nggak observatif? Kenapa yang jerit-jerit? Lah enggak, itu yang paling seksi. Kan dari segmen 1 dari awal saya di sini juga saya jerit-jerit sebenarnya, Om. Coba jerit lagi coba aja. Ya. Yang cocok dari pakai PLN deh kamu. Kasih Pak, ya. Haradang, panas. Selalu, panas dan haradang. Jangan, udah Kang. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan Kang, malu Kang saya Kang. Itu kan sate dari mana nih? Kedatangan saya ke sini mau menanyakan kira-kira kuda saya udah dikasih rumput apa belum? Bapak? Papa? Beda mukanya sekarang ya. Nah, lama kamu meninggalkan Bima, tiba di Jakarta, kamu nggak bisa bedain mana papa mana mama. Lempar golok. Kang, dikipasin Regan nih biar adem. Panas dari tadi panas, mulai emosi. Tapi bagus, emosi kan Kipasin, cocok. Biasanya suka banyak yang marah-marah, saya betul kan. Lah iya, ya. Ya sambil ngipasin jangan kemana-mana ya. Masih di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om White. Dengar-dengar
Udah gak tertarik lagi di politik ya? Tolong dijawabin. Kan nanyanya ke itu. Nah sekarang kan saya lebih tua. Saya boleh dong minta yang muda bantuin yang orang tua, boleh dong. Dia masih kayak pejabat lagi nyuruh-nyuruh ya sekarang ya? Iya. Kan saya minta kalau Iya, minta tolong. jawabin. Oh, gitu. tolong. Oh iya. Minta tolong ya Kang ya. Berarti nggak bisa jawabin, saya yang jawab. Saya bisa Iya. bantu. Udah masih tertarik. Saya rencana juga bakal turun ke Yang nanya ke kamu siapa? bantu. Beliau yang kita. Bantu. Enggak beda ya jawabannya ya? Sama. Emang kamu sama. jubir? Udah mau jadi jubir, kepengen jadi jubir? Enggak, saya enggak kepengen jadi jubir. Saya cuman tadi kan Kang Diki minta tolong ke saya. Gini deh, saya yang jawab deh. Ya. Ya. Nah, emang harusnya begitu. Ya, makanya jangan maksa untuk menjawab, saya aja yang jawab. Saya kagak maksa. Kan nanyanya juga ke Kamu saya. tadi bukan- kelihatan masa kamu kelihatan agak maksa memang. Saya kagak maksa. Kelihatan sekali. Saya diundang juga kan, ditanya, Agak maksa jawab. gitu loh. Lu bener gua belah dua, lu main piano begini lu lihat lu. Lihat gua belah dua ntar lu. Jadi jawab langsung. Kang. Bukan dipelototin, saya nggak mau. Nah, Jawab langsung. Jawab langsung. Berarti saya nggak dianggap nggak ada ya. iya. Maksudnya nggak usah merem juga, tapi nggak usah melotot juga. Silakan. Nah, gitu. Silakan Kang Diki. Lucu juga ya. Yang lebar dong. Silakan Kang Diki dijawab pertanyaannya dari Om Wai. Om Wai silakan memberikan pertanyaannya ulang ya. Kang, Ya. masih tertarik nggak ke politik atau kabarnya sudah pindah haluan ke Wah, nikah? banyak isu yang salah bahwa kalau saya sebetulnya nggak pernah kapok untuk sesuatu yang benar. Kan memang nggak boleh kita kapok untuk sesuatu hal yang Iya. masih subhat. Ngomong-ngomong kita kayak ini ya, kayak pasien di puskesmas gitu. udah hamilan. Ya. Rumah sakit ibu dan anak ya, kayak rumah sakit ibu dan anak lagi ngantri ya. Mau USG. Beli di mana baju yang jauh gitu, di mana beli baju? Ini pertanyaannya apa sih? Kapok apa enggak berpolitik? Nggak kapok, nggak boleh kapok kata orang tua saya. Jalani aja mengalir seperti air. Tapi dengan kata lain nanti kalau suatu saat ada lagi yang menawari dan Sudah Pak, cocok. sudah. Udah ada yang nawarin. Sudah Pak, yang Nah. sekarang terbaru pun ada. Oke. Bahkan ada yang ke lokasi syuting menawarkan saya 6 miliar naik 7 miliar. Jadi Untuk jadi apa itu? kalau itu caleg waktu itu. Oh, caleg. Caleg waktu Oke. itu. Dan itu yang membuat saya sedih karena kok sekarang kayaknya jadi bisnis. Akhirnya saya pikir waduh, Iya. sudah ada yang salah di negara kita, di negeri ini. Kayaknya Dan mudah-mudahan- yang cocok untuk apa namanya ditawari itu Regen kayaknya. Aha. Tapi kalau Regen nolaknya pasti marah. Masih tegas. Iya, Dan jadi pejabat dia akan jadi pejabat yang pemarah dan sekarang lagi ngetren kan? Sebetulnya saya khawatir para pejabat yang marah-marah itu kepengaruh sama konten. Ah, Karena Regen marah-marah naik juara 1. iya. Di beberapa Cocok ya berarti media ya? sosial segala macam banyak yang marah-marah, diikutin sama mereka. Ikut. Jangan seakan-akan saya sumbernya dong. Enggak, bukan Enggak. bukan dia, Bukan dia sumbernya. bukan dia sumbernya, tapi Regen. Nah ini itu jadi, saya. kenapa? Itu saya. Iya, ya, saya nggak bilang saya bukan sumbernya, tapi Regen. Masalahnya beda Kang takutnya. Kalau mereka marah-marah, orang yang dimarahin itu langsung diem, langsung oh baik gitu. Ah. Kalau saya takutnya lagi rapat, lagi segala macam. Kamu gini. Tapi kamu terus terang kamu tertarik nggak di politik? Saya selalu bilang kalau misalkan kemarin juga sempet ditawarin Kang, suruh pulang Nggak, lah ini ke Bima. serius. Serius. Tawarin. Ada yang Terus? nawarin pulang lah ke Bima, udah mendingan balik ke Jadi kampung apa? sendiri. Kades gitu. atau apa di sana di Bima? Kepala Karang Taruna. Pelayanan Taruna. Tapi bener pertanyaannya. Iya benar. Iya, jadi apa? Jadi caleg. Caleg. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus? Saya ngomongin enggak, saya ngomong ke orang tua, kan orang tua yang nyuruh. Orang tua siapa? Orang tua saya. Masa orang tua ini Kang Diki? Masa orang tua saya? Tapi orang tua saya ada di sana enggak kan? Nggak ada. Orang tua nggak ada urusan orang tua ke Diki. Ini. Orang tua yang lempar golok itu ya? Iya yang lempar Iya, golok sama yang nggak itu kena ya. itu. Sama, masih sama juga orangnya. Mm. Jadi cerita saya boleh lanjut ceritanya? Iya, terus? Saya bilang, ditawarin gitu, saya bilang, enggak saya masih lucu, saya bilang begitu. Kata orang tua. Kata saya. Kan orang tua yang nawarin. Terus saya bilang, enggak saya masih lucu, saya bilang begitu. Oh, Iya. kata Regen dong. Ya, iya kata saya. Kan orang tua yang ngomongnya. Kata saya. Iya. Saya bilang dari tadi. Nah, yang ngomong saya. Iya saya. Saya kan, bukan Regen. Bukan Regen. Saya yang ngomong Regen. Ya imut bener gua ngomong. Yang ngomong Regen. Tadi Regen yang ngomong loh. Nah, yang ngomong sebenarnya Regen apa orang tua kamu?
orang tua saya berbicara kepada Rigen si anaknya. Lalu Rigen menjawabnya. Rigen menjawab, tidak, tentu saja tidak dulu orang tuaku karena Rigen masih lucu gitu. Nah, Lalu apa reaksi kuda-kuda? Lalu kuda-kuda bilang, hah, kaget semuanya. Langsung, ih, gitu semuanya. Jadi Kang walhasil kembali lagi ke dunia komedi. Begini Dek, jadi komedi itu kan memainkan sesuatu yang nggak lazim. Nah, siapa ini? Baru bisa Kang Ibing. kan kayak begitu Pak rata-rata. Iya. Sesuatu yang nggak lazim. Betul. Baru ini kayak misalnya nggak sama kurang lebih, tapi orang ketawa hasilnya. Almarhum Jojon pakai kumis. Iya. Jojon. Marah aja. Bukan kulit bilang kan gitu. Nggak lazim Pak. Iya. Gitu kan? Ya nggak. Betul. Tesi itu kan preman. Gitu kan Tesi. Preman tapi dia bisa melakukan itu. Artinya hal yang nggak lazim dilakukan dan orang ketawa. Apa bedanya dengan politisi dan pejabat oknum-oknumnya yang melakukan hal-hal yang nggak lazim, cuman nggak ada yang ketawa gitu doang. Oh. Ketawa kok kita. Kadang kalau misalkan ketawa juga, ketawa kalau ngeliat tingkah Jadi lakunya. polisi. Sekarang kan banyak Politisi- uang buat aspal dipakai buat makan, ya kan? Kalau bahasa Sundanya gini, anggaran jangka pendek, jangka imah, jangka pendek untuk beli rumah dia, jangka panjang, jangka nungora buat yang muda, buat istri. Itu hal yang nggak lazim sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya ada pejabat dalam tanda kutip melakukan hal yang nggak lazim, nggak jauh beda dengan pelawak. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Kami hadirat kembali di Talk Show with BHS bersama Om Wai, Kang Diki. Kan kelihatan Sunda Empire-nya udah kelihatan lah ya. Sunda Empire. Sunda Empire. Banyak nggak terinspirasi cerita-cerita rakyat Sunda untuk jadikan bahan untuk Banyak. Ya komedian. nggak cuma Sunda, semuanya juga sama. Kalau untuk sebagai penulis, sebagai penata laku ya saya harus banyak cari bahan dari berbagai tempat. Saya ini sebetulnya kalau boleh jujur udah agak lelah ngurus komedian. Pengen yang lain, makanya belakangan saya lebih nyutradarin FTV, sinetron. Cuma ternyata masih aja saya sekarang disuruh penata laku untuk komedian. Kenapa agak lelah? Karena TV sekarang ini sangat memanjakan artisnya, terutama komedian, dengan honor-honor yang gede. Sementara tidak semua manusia siap dengan honor gede. Malah jadi sombong, jadi belagu. Tapi ini enggak. Saya belum nyampe ke honor gede itu soalnya. Kan, tapi ada cerita-cerita nggak yang Apa tuh? dari Bima yang kamu ambil untuk konten tambahan komika? Banyak sih. Saya justru Om awal tuh waktu di stand up komedi Indonesia. Oh iya. Ya itu justru yang saya bawa tuh justru background saya dari Bima. Jadi saya juga punya supir kan, Maili, bukan kaleng-kaleng kan. Oh iya, Mel. Itu supir saya Pak. Dia nanya, macam mana Pak aku mau jadi artis, gimana ini gitu kan. Saya bilang, yang penting karakter kamu diperkuat, ciri khas kamu sebagai seorang orang Medan diperkuat. Sekarang dia malah lebih kayak dari saya Pak. Sebetulnya Maili, ada sekarang vokalis kangen band yang nggak baru itu Raden. Dia itu tukang kebab saya Pak. Saya punya kafe, jualan, dia tukang kebab saya. Sule itu penjaga rumah saya Pak, dulu ya? rumah ketika jabat. Tadi Kang Diki kan sudah cerita Sunda. Kamu Bimanya kan coba kau keluarin lewat lagu, bisa nggak? Coba. Coba ya. Ayo. Ini enak deh, kasih yang gini. Kaku banget. Dambe mai telau merah, telau kutio rade abu tua, ilisai ku sarong pimpida dimbako kai inama dumpedu lampa mena mai telau mena ewa mena pasapu monca lampa mena mai telau mena ewa mena pasapu monca. Lagi. Kamena, Mai telau merah, ewa merah,
pasapu moncang. Pegang, sudah. Lampa merah, mai telau merah, ewa merah, pasapu moncang. Lampa. Jangan kemana-mana dulu, masih di Talk Show with BHS. Oke, kembali di Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan Diki Chandra serta Durigan Rakelna. Ya, ada video yang menarik tuh, video. Coba diputar. Tuh ada di kamar? Itu tadi yang namanya Siska di HP itu siapa? Siska itu singkatan, jadi biar nggak panjang namanya teh Siswanto Kamarudin. Kalau Dini? Dini itu Didin Sukatani, itu petani di Bayombong. Kalau Dadang? Dadang mah laki-laki asli. Asli laki-laki? Iya. Berarti yang sebelumnya perempuan? Iya. Isi waktu Om. Hah? Isi waktu sama istri. Iya, tapi itu kreatif banget. Iya, lucu ya. Hah? Baru selama Covid, daripada bengong kita ngapain lihat berita HP malah takut. Saya bikin kayak begitu, nanti duet sama orang lain. Iya. Jadi orang duetin. Alhamdulillah istri saya sekarang udah 2,5 M apa sih ngalahin saya, malah jadi ikutan dia. Ngomong-ngomong komika sekarang ada bad news ya. Agak sensitif kalau bikin konten segala rupa. Saya nggak wasas karena saya udah diserang duluan. Saya simpulkan bahwa memang problemnya hari ini di Indonesia berarti banyak sekali bangsa kita, orang-orang, bahkan mungkin oknum-oknum di institusi yang malah jadi pengecut. Ini yang ngomong di Kicana nggak apa-apa. Jadi pengecut, kalau berani ayo tabayun, kita ngobrol. Ya, Salahnya di mana? Ya. Ketika itu sebuah kritik, maka jadikanlah itu sebagai madu. Kalau misalnya pengen dipuji terus, ya berarti kamu pengen diracun. Karena pujian itulah yang bakal bikin orang menjadi lemah, menjadi bodoh, menjadi malas. Kritik itu bisa memicu orang untuk bisa memperbaiki diri. Kalau dipuji terus, terlena. Sebenarnya misi yang mau disampaikan dalam kalian berkomika, berkomedian, berkomedi segala macam itu apa sih? Kang Diki apa maunya? Yang paling utama menghibur, memberikan hiburan pada masyarakat. Kita juga jujur sebagai suami, saya harus menafkahi keluarga, kita nggak bohong. Ketiga, apabila apa yang kita sampaikan dalam bentuk komedi ini bisa meluruskan sesuatu yang salah atau menginformasikan sesuatu yang harus diinformasikan, why not? Tujuan pertama yang harus menghibur gitu. Karena percuma misalnya kita kritis-kritis, komedian kritis-kritis, tapi kalau nggak menghibur ya untuk apa gitu. Tuh, Ya, yang paling doang. utama itu. Yang paling utama tuh ya harus menghibur. Ya kedua ya masalah keuangan, misalnya kita emang mau ini ya jujur aja gitu. Kadang soalnya komedi itu bener-bener butuh orang tuh yang jujur gitu. Kayak saya tadi tuh kan awal saya cerita kalau saya udah lama nih nggak keluar rumah gitu, akhirnya kerja lagi gitu. Pokoknya jujur aja pokoknya kita, tapi harus tetap aman. Gimana ya? Sebenarnya ente mau cari aman, cari jujur apa cari uang sebenarnya? Cari jalan keluar dari obrolan ini saya. Gak ketemu jalan Ya udah, keluar. ini jalan keluarnya nih, jalan keluarnya kita main game. Iya udah main Ya kan? games, ayo. Jalan. Kita ngambil ini. Ini ceritanya ada apa? Bola pingpong. Ini ada judul film. Nebak judulnya filmnya Siap, Om. apa? Siap, Om. Siap, Om. Dengan memperagakan. Siap, Om. Hari kedua lah. Nah, dibaca. Oke, saya ini dulu ya, praktekin duluan. Ya, ya. Apa dah? Nah, taruh sini. Ini males banget, Om. Males. Kayak apa? Manusia serigala. Oh, Film barat apa Indonesia? Film barat. Oh, film barat. Film barat. Film barat. Barat maksudnya film luar negeri. Takutnya barat Jawa Barat. Ntar dijawab Kabayan lagi. Iya, film barat maksudnya Film luar negeri. Luar negeri. Ya. wah, aduh, film barat apaan? Emang ada yang kayak gitu di barat? Nggak ada deh. Ada di luar negeri. What is your? Wow, it's amazing. It's so big. Dinosaurus. Jurassic Park. Tuh, Kang. Waduh, bener ya? Bener. Bener ya? Ini saya. Sekarang gantian. Ganti beliau. Iya. Kasih itu. Nggak usah lah. Lempar. Gua nggak bisa gue. Awas lu. Dua, Satu ambil aja, dua, Kang. satu aja yang masuk tangannya kan susah keluar. Nih, Gen. Ya. Jangan. Jangan. Jangan.
Hei, ini ya gampang. Apa ada kan ini? Ya. Tebak dong. Titanic. Benar ya? Titanic. Ya, Titanic. Toh. Ah, tahu. Waduh. Ayo. Mie kocok. Mie kocok. Milea. Oh, tahu udah. Film barat ya? Jangan bilang ada yang menyakitimu. Film Kalau barat. tidak dia akan hilang selamanya. Tahu. Apa? Dilan 1990. Iya. 91. Ya. Beda tahun dong, perasaan. Dilan 1991. Thank you Diki Chandra dan Rige. Sampai ketemu di talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.